tali tapuk, kalau bahasa Inggrisnya halter. Nah, gunaan tali halter tuh pertama kalau nggak ada tendoknya, ini bisa menjadi pengganti tali tendok atau tali peluh. Kalaupun sudah ada, ini bisa menjadi eh, double ya, jadi pengamanan jadi double. Karena nanti ketika kita dalam aplikasinya, takutnya tali ini kan lihat sudah lama ya. Takut nanti pada saat kita akan merubuhkan atau lagi sedang dalam proses penjatuhan dia putus. Jadi kita bikin double. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan di materi sebelumnya. Jangan, sikat tendang. Awas. Kita buat. Ini ukurannya tinggal disesuaikan dengan kira-kira ukuran moncongnya. Ukuran moncongnya berapa? Kita coba kira-kira mungkin segini ya. Misalnya lebih kecil. Kalau misalnya terlalu besar, terlalu kecil bisa kita ini lagi. Jadi nanti ukuran tali moncongnya itu sesuaikan dengan kira-kira ukuran dari moncong sapi yang akan kita pasangkan. Berongsong, tapuk atau halter, nah itu namanya macam-macam. Intinya dia adalah tali pengaman. Dia udah tahu mau dikit-dikit. Oh iya, nangis. Dia nangis tapi nggak. Dia udah tahu kayaknya dia. Pip. Nah, biar ini. Oh iya, dia rasa harum. Sekarang sini. Ini kan sudah pegang nih. Tinggal kita matikan di sini. Kali mati. Nah, jadi ada double. Nah, bisa jadi kan satu misalnya nuntun di depan atau misalnya ini jadi ada dua kendali, satu ke tali keluhnya, satu ini ke berongsongnya. Selain itu fungsinya saat kita nanti mengamankan ingin menjatuhkan atau nanti menahan itu, jadi ada dua yang kita pegang tali itu, tali yang di tali keluhnya, tendoknya, juga tali tapuk atau tali berongsong, tali halter ya. Kalau misalnya ini terlalu kropos sampai parah-parahnya putus, masih ada yang mengamankan. Bahaya kalau misalnya talinya putus, sudah nggak ada tali yang mengendalikan si sapi ini gitu. Dia nggak takut. Nah, nanti tali ini bisa kita pakai berulang-ulang. Setelah eksekusi, kita copot lagi, nanti kita pasang lagi ke sapi berikutnya akan kita eksekusi. Oke. Untuk tali squishy sepertinya ini akan kita coba nanti itu di hari H. Kita akan coba kalau pakai squishy ternyata bisa terkendalikan, jatuh, berarti kan kita akan pakai tali simpul. Kalau ternyata nanti sapinya nggak bisa dijatuhkan dengan squishy, karena memang sapi jenis ini agak unik. Sebagian bisa dijatuhkan dengan simpul ya, sebagian lagi terpaksa untuk diselengkat. Tapi kayaknya sapi-sapi yang ada ini sapi Bali, jadi agak jinak, kemungkinan bisa digunakan tali simpul. Nah, coba Sat, ini handle-nya jangan sendiri, enaknya berdua nih. Yang sana, oke, sampai sini. Kita buat dulu ini. Kita buat dulu begini nih. Kita buat tambatan. Karena segimana kira-kira ya? Nah, segini. Masukin. Squishy ya, Oke. Nah, sisanya kita kasih ke partner kita yang di sana di bawah. Bundar. Ini. Ada di ketiak sapi sini. Kemudian ya, ke bawah enggak, saya
kaki. Enggak, sini aja sini. Tadi saya salah. Kali itu dulu. Sini. Oke, ambil. Sampai di sini. Sampai di sini. Terus tinggal tarik. Oh, buntut nggak usah ditarik. Kalau misalnya ini dia sebenarnya nggak, kalau dia nggak usah tarik buntut. Ini jatuhnya kemana? Jatuhnya kita usahakan ke kiri. Ya. Mau coba jatuhin. Coba tadi di apa di ini tadi. Jatuhnya kasihan di tanah, di bawah. Ini ada ininya. Enggak ada itu di ring. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, ini namanya tali squeeze. Squishy. Nah, tali squeeze ini lebih lebih besar kemungkinan untuk jatuh ke kiri dibandingkan barley. Ketika barley salah penerapannya, itu cenderung jatuhnya itu kadang ke kanan, kadang malah jadi ngangkang gitu ya. Karena ditarik beberapa barengan. Kalau ini posisi tariknya memang sudah ke kiri gitu. Itu tinggal kepalanya itu ditambatkan. Jangan terlalu panjang. Oh ini ya. Jangan terlalu panjang. Jadi ntar kan dia ditarik, dia mundur. Akhirnya udah mantap, udah ditarik. Nanti ini ntar mas gitunya. Gini jangan jatuh. Ada di pertengahan tali. Nah, satu ke sini. Ini ditukar ke sana. Nih. Nyelang di bawah. Oke, siap. Nanti kita tukeran lagi sama teman kita yang di sana. Di atas. Di atas. Jangan menunduk di bawah. Iya. Sapi kaki sapi. Pokoknya jarak tendangan sapi itu nggak jauh, setengah meter lah kira-kira. Jadi jarak aman kita segini. Jangan sekali-kali masang tali duduk di bawah depan di samping kaki sapi. Kalau sampai kita disepak, selesai hari itu. Tidak akan bisa berlanjut bertugas. Lumayan. Nah, ini cara gimana? Kita lempar aja. Lempar. Lempar aja. Ya. Oke. Enggak Pak, yang ini nggak usah disilang, yang terakhir nggak usah disilang. Tarik ulur aja. Disilang, udah segini kan? Heeh. Nah, segini. Jadi tarikin karena apa tuh? Hah? Kalau jatuh nggak apa-apa. Pelan-pelan aja kalau mau dijatuhin. Kalian lah. Tuh, udah mulai. Tapi nggak usah dijatuhin, nggak usah stres. Kalian ntar kita pakai bergiliran. Ini tali simpul barley. Cara ininya jangan langsung ditarik gini, tapi ntar kita ulur sedikit demi sedikit. Nah, nanti kan dia bergerak tuh tali itu ya. Bergerak. Nah, sudah kencang baru kita jatuh. Nah, karena kita ada 20 orang, kalau misalnya umumnya kalau di masyarakat yang bagi lomba itu udah bakal ada 4 orang. Tapi kalau misalnya amelnya rada sepuh ya, 4 orang, satu kaki depan, kaki belakang, megang kepala dengan yang nyembelih 4 jumlahnya. Itu umum di masyarakat. Jadi itu terlalu berlebihan. Kita akan coba. Di domba ini kan nggak ini ya, bukan domba yang rada bagus. Iya. Oke. Yes. Oke, sudah Mei. Ambil kaki, ada beberapa teknik. Yang paling gampang begini, cuman ini kita agak apa? Dan dia tuh ngangkang. Saya biasanya pakai kaki dalam, biar dia nggak terlalu kebanting. Oke, ambil kakinya. Oke, tahan dengan lutut kita, angkat ke atas. Bismillah. Ini nggak ditekan, biarin gitu ya. Cepat. Gitu ya. Cep. Tenangin dulu, tenang. Udah berapa sih seperti ini? Tutup. Yang panjang sudah tenang. 3 jari dari rahang ini kan. Ini rahang itu rahang ini. 3 jari sih. Ini ada jakun nih. Ini jakun yang ngejendol. Jakun ngejendol. Itu hitungannya 3 jari. Ya, 3 jari. Kalau 3 jari itu pas banget. Begini. Tengah-tengah Tat. Jakun itu ada di jari tengah, jadi pasti di bawah jakun. Tengah-tengah berarti ya Tat. Nah, gini kan. Ini pasti gini, ini pangkal. 3 jari. Ini rumus pasti 3 jari. 3 jari, potong di jari ketiga sini.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dalam posisi seperti ini perlu banyak orang nggak? Enggak. Nggak kan? Satu orang cukup apa untuk menyembelih? Nah, ini ini kalau seandainya seperti ini, nah ini misalkan disesuaikan lah. Nah ini pokoknya rumus kan kalau misalnya kita jakuna di mana ini sudah dihitung 3 jari itu pasti di belakang jakun. Dan kalau misalnya pas ini rahang nih pangkar rahang ya, pangkar rahang terus 3 jari. Nah pas jakunnya tak ada di jari tengah kita. Oke. Napas pelajari. Ini nggak ditekan ya. Jadi maksudnya nggak ditekan tuh tidak dengan bobot kita di sini. Tuh lihat tuh, saya cuma nempel aja. Karena di sini ada syarat yang kalau kena sentuh dikit, nah dia itu hilang kekuatannya. Tapi nggak dilihat. Pelumpuan saya tetap di sini. Ini hanya sekedar untuk ada titik yang kalau di sini ditowel, dia hilang tenaganya. Ini juga Megang rahang begini. Pegang tuh bisa begini atau kalau misalnya begini. Kalau misalnya domba besar 80 kiloan, masukin jari ke sini nih. Mulut. Begini ini enggak ada, insyaallah enggak akan kegigit sih. Sok masukin. Tekan. Tapi jelas kalau udah begini mah dia ini sih, dia. ini Fred. Set, selesai ini pas. Kalau ini kan apa namanya? Japrik ya? Bulu ya, bulu. Nah, bulu. Nah, itu juga pengaruh ke pisau nanti. Kalau misalkan ditempelin ke kulit langsung. Oke. Itu terkait nasi. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.